Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun anda berada, rahimakumullah. Kebenaran akan senantiasa mencari jalan untuk mengungkapkan dirinya. Demikian seuntaian kalimat yang menyimpan beribu makna. Secari kertas kusam ini adalah jalan untuk mengungkapkan kebenaran itu. Kertas kusam ini adalah catatan yang amat penting tentang bukti-bukti bahwa keberadaan para imigran Yaman yang mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi itu sejak awal kehadirannya memang kerap menimbulkan konflik dan huru-hara di kalangan pribumi Nusantara, tak terkecuali di kalangan para kiai dan ulama. Adalah merupakan sebuah kebohongan jika selama ini tersiar kabar bahwa klan Ba'alawi adalah penyebar pertama agama Islam di Nusantara, dan juga merupakan kebohongan bila mereka mengklaim dirinya pernah ikut serta dalam mengusir penjajah di negeri ini. Selama ini para tokoh NU termasuk para kiai Nahdlatul Ulama sendiri masih banyak yang berdiri kokoh membela para habaib klan Ba'alawi ini. Mereka menyandarkan pembelaannya dengan dalil bahwa para kiai zaman dulu, termasuk Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, adalah ulama-ulama yang sangat menghormati kalangan habaib Ba'alawi dan mengakui mereka adalah benar sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW. Dalil yang sama juga selalu digunakan oleh para muhibbin garis keras dan akut yang sudah terlanjur jatuh cinta pada para habaib idolanya. Para mukibin yang juga berasal dari kalangan NU kultural ini dengan sepenuh keyakinan berkata demikian: kita tidak boleh melawan para ulama zaman dulu, terutama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang sudah jelas mengakui habaib sebagai zuriat Nabi. Selain daripada itu, muncul juga framing yang sangat kejam bahwa mereka yang menafikan silsilah habaib dan membatalkan nasabnya, entah disadari atau tidak, berarti telah menghina leluhur para kiai dan ulama Nahdlatul Ulama. Narasi ini sungguh keterlaluan, sangat dangkal dan menyesatkan. Sebab nyatanya sampai hari ini belum pernah ada bukti, baik berupa kitab, catatan maupun manuskrip yang menunjukkan bahwa para kalangan ulama pribumi Nusantara, khususnya para kiai Nahdlatul Ulama, yang pernah mengakui atau mengisbat nasab klan Ba'alawi. Framing yang diproduksi oleh imigran Yaman dan para budaknya itu sudah saatnya harus kita hentikan dan kita kubur untuk selama-lamanya. Kertas kusam inilah yang menjadi jawabannya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, inilah jurus pamungkas untuk menghentikan kesombongan dan keangkuhan klan Ba'alawi yang dengan pedenya mengaku-ngaku sebagai zuriatnya Nabi Muhammad SAW. Kertas kusam ini berisi pernyataan 25 ulama Nusantara, termasuk Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang menolak gelar Sayyid, Syarif maupun Syarifah yang disematkan kepada klan Ba'alawi. Kertas kusam ini merupakan dokumen sejarah yang sangat berharga yang menjadi koleksi seorang sejarawan bernama Syam Ardi yang tertulis dengan ejaan lama.
Adapun judul surat pernyataan tersebut adalah Pemandangan 25 ulama-ulama besar Nahdlatul Ulama Surabaya tentang titel Sayyid. Berikut kandungan surat tersebut yang dibacakan dalam gaya bahasa Indonesia ejaan saat ini. Pemandangan Allamah dari Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Presiden dari Perkumpulan Nahdlatul Ulama Surabaya yang dimufakati oleh 24 ulama-ulama yang ternama tentang titel Sayyid. Demikian tersebut dalam suratnya. Adapun kalimat Sayyid dan Syarif khusus titel bagi keturunan Sayyidina Hasan dan Husain saja, baik pada huruf maupun istilah. Demikianlah bagian terpenting dari surat pernyataan 25 ulama Nahdlatul Ulama Surabaya tersebut, yang di dalamnya juga ada beberapa dalil berupa hadis, dan bagian akhir surat ini dicantumkan nama-nama dari ke-25 ulama yang menyatakan maklumat tersebut. Setelah sebelumnya surat pernyataan tersebut ditutup dengan kalimat berupa penegasan dengan bunyi demikian. Jadi sekarang nyata di Jawa Wetan sudah ada 25 ulama yang ternama yang menetapkan bahwa kalimat Sayyid, Syarif, dan Syarifah itu khusus bagi titel anak cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Para pemirsa yang dirahmati Allah, setelah pemaparan kandungan dari surat pernyataan 25 ulama Nahdlatul Ulama Surabaya tersebut, sekarang marilah kita mencoba merekonstruksi sejarah. Kita mulai dengan satu pertanyaan, mengapakah ke-25 orang ulama terkenal Nahdlatul Ulama tersebut harus membuat pernyataan seperti itu? Kita rekonstruksikan saja bahwa saat itu sedang ada kehebohan berupa polemik penyematan gelar khusus keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan oleh klan Ba'alawi Yaman. Para Ba'alawi ini sudah berkeliaran dan mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, sehingga hal ini membuat para ulama menjadi resah karena mereka dengan seenaknya wudele dewe menggunakan gelar Sayyid atau Syarif untuk kaum lelakinya dan Syarifah untuk kaum perempuan mereka. Ke-25 orang ulama yang dimotori oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu merasa perlu membuat surat pernyataan tersebut agar tidak menimbulkan kegaduhan di kalangan umat, dan hampir pasti surat pernyataan dimaksud ditujukan kepada kuasa pemerintahan kolonial Belanda pada waktu itu. Pada tanggal 3 Februari tahun 1933, penggunaan gelar Sayyid dan Syarifah yang dimohonkan khusus untuk klan Ba'alawi ditolak oleh pemerintah kolonial Belanda. Pemutusan ini tertuang dalam keputusan surat berbahasa Belanda nomor 387/A lampiran perihal gelar Sayyid. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dengan adanya bukti baru berupa surat berjudul Pemandangan 25 ulama-ulama besar dari Nahdlatul Ulama Surabaya tentang titel Sayyid, maka sudah menjadi jelas seperti apa belang dan piciknya klan Ba'alawi, bahwa sejak awal mereka memang telah bermasalah dengan klaimnya sebagai zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dapat disimpulkan sebutan Habib merupakan gelar yang diselundupkan oleh Ba'alawi, sehingga seolah-olah ini juga merupakan gelar resmi untuk keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal gelar Habib ini sejatinya hanya gelar umum, seperti halnya Mas di Jawa, Akang di Sunda, Uda di Padang, atau Abang di kalangan orang Batak. Di negeri asalnya, Hadramaut Yaman, gelar Habib bisa disandang oleh para lelaki di kalangan masyarakat maupun sebagai bentuk sapaan akrab
Yang terpenting temuan surat pemandangan 25 ulama-ulama besar dari Nahdlatul Ulama Surabaya tentang titel Sayyid ini adalah bahwa tak ada dalil lagi bagi para tokoh dan kiai NU untuk membela habaib. Demikian juga bagi para muhibbin, hendaknya menerima ini sebagaimana jamu yang pahit tapi menyembuhkan sakit hati kalian. Terima kasih dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.